tersiar kabar bahwa Tesla enggan membangun pabrik mobil listriknya di Indonesia. Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan, terdapat beberapa hal yang membuat Tesla lebih memilih melakukan investasi di India. Pertama, soal biaya investasi yang akan dikeluarkan Tesla di India jauh lebih murah, menjadi alasan mengapa Indonesia gagal terpilih. Termasuk perihal ekosistem investasi nasional yang dinilai kurang bersahabat, membuat beberapa investor global masih enggan untuk menanamkan modalnya di tanah air. Iklim pajak juga menjadi salah satu pertimbangan Tesla memilih India. Menurutnya, iklim pajak tidak sekedar soal tarif, melainkan soal kemudahan serta birokrasi yang lebih cepat dan mudah. Alasan lainnya adalah soal tenaga kerja. Industri kendaraan listrik di India telah jauh lebih berkembang dibandingkan di Indonesia. Alhasil, tenaga kerja di India memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan di Indonesia, yang baru memulai perkembangan industri kendaraan listrik. Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Harisetio memastikan negosiasi dengan Tesla tetap berjalan. Sepenting apa investasi Tesla di Indonesia? Bagaimana dampak terhadap citra Indonesia sebagai negara tujuan investasi saat Tesla urungkan niatnya membangun pabrik mobil listrik di dalam negeri? Simak ulasannya hanya di Market Review. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik, investasi Tesla bukan segalanya. Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Yusuf Fendi yang merupakan ekonom core Indonesia. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom. Kita akan langsung sapa saja. Selamat pagi, Pak Yusuf Fendi. Apa kabar, Pak? Selamat pagi, Mas David. Kabar baik. Terima kasih Pak Yusuf sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Terkait dengan investasi Tesla di Indonesia, ini sempat menjadi pemberitaan hangat dalam beberapa pekan terakhir, di mana Tesla dikabarkan memilih India sebagai investasi untuk pabrikan dari mobil listrik mereka, Pak Yusuf. Bagaimana Anda melihat kondisi ini, Pak, sesuai juga dengan pemberitaan yang berkembang sampai sejauh ini, akhirnya Tesla memilih India? Iya, kalau kita melihat dari isu masuknya Tesla ke Indonesia, memang saya melihatnya agak overrated gitu ya. Artinya terlalu dibesar-besarkan. Saya kira isu masuknya investasi Tesla ini muncul ketika pertama kali terlantiknya Presiden Joe Biden di November tahun lalu, dan ini kemudian membuka harapan masuknya investasi dari Amerika Serikat ketika itu gitu. Dan di saat yang bersamaan, Indonesia yang mempunyai cadangan nikel yang merupakan salah satu komposisi untuk pembentukan baterai mobil listrik itu cukup besar gitu di Indonesia. Nah, kemudian harapan ini kemudian muncul dan terus terekstrapolasi gitu ya, isunya semakin membesar. Nah, hanya saja kalau kita melihat dari secara detail gitu ya, memang ada beberapa hal yang saya kira kita perlu mengerti kenapa kemudian kenapa Tesla kemudian memilih India dibandingkan Indonesia gitu. Nah, kalau kita cermati bersama bahwa Tesla ini adalah kendaraan listrik ya, yang tidak hanya isunya itu kemudian tidak hanya berdasarkan penggunaan baterai misalnya saja yang saat ini sering dibicarakan, tetapi juga yang perlu kita ingat bahwa Tesla ini juga mempunyai komponen lain dari komposisi kendaraannya. Salah satunya adalah penggunaan AI ya, Artificial Intelligence atau komputer yang memungkinkan pengemudi untuk bisa bersantai di dalam mobil, kemudian nanti mobil bisa berjalan sendiri gitu. Nah, kalau kita berbicara masalah AI, terus kemudian berbicara computer science, kita ujungnya harus mengakui bahwa dalam hal ini kemudian India sebagai salah satu negara dengan SDM ya, yang memproduksi SDM di bidang AI, computer science itu yang besar di dunia, itu kita harus akui lah keunggulan mereka gitu. Sehingga atas dasar itu saya kira menjadi wajar kemudian Elon Musk menyatakan bahwa mereka lebih condong untuk memilih India untuk pengembangan produksinya gitu. Nah, tetapi kalau menurut saya
sebenarnya ada semacam tanda kutip ya, untungnya juga saat ini Tesla kemudian tidak jadi membangun pabrik secara keseluruhan di Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Karena bagaimanapun juga kendaraan listrik ini adalah kendaraan yang sifatnya sangat berbeda gitu ya dengan kendaraan konvensional pada umumnya. Dan seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia sebenarnya industri otomotif adalah industri yang relatif maju gitu ya, merupakan salah satu industri yang strategis gitu. Nah, tentu dengan dibatalkannya atau tidak jadinya Tesla kemudian berinvestasi di dalam negeri, ini kemudian bisa memberikan ruang bagi pemerintah untuk setidaknya menyusun rearrange kebijakan pengembangan industri otomotif di dalam negeri. Karena ketika misalnya industri otomotif itu kemudian terganti otomotif yang konvensional menjadi otomotif yang listrik, tentu ada beberapa komponen atau industri turunan dari otomotif yang hilang karena beberapa komponen di mobil konvensional itu tidak terikut di komponen mobil listrik yang yang dikeluarkan oleh Tesla. Jadi saya kira itu ya alasan kenapa kemudian Tesla memilih India dibanding Indonesia, dan saya kira semacam keuntungan tanda kutip yang bisa dilakukan pemerintah saat ini. Pak Yusuf, ada hal yang menarik ini Pak, ketika dari bergulirnya pemberitaan Tesla akan berinvestasi di Indonesia. Sementara di sisi lain, sebelumnya Elon Musk sudah melakukan koordinasi jauh-jauh hari dengan India begitu. Kemudian juga di sisi lain, India juga sudah melakukan berbagai macam persiapan jauh-jauh hari. Sementara Indonesia ini baru melakukan persiapan, Pak Yusuf. Pemberitaan dari kesiapan India tampaknya juga minim, dan masyarakat Indonesia menilai beberapa waktu yang lalu tampaknya dengan sumber daya nikel yang cukup besar, Indonesia menjadi satu-satunya pilihan begitu. Nah, ketika Elon Musk memilih India, ini salah satu merupakan keterkejutan juga bagi masyarakat Indonesia. Bagaimana Anda melihat ini dengan detail? India sudah melakukan persiapan jauh-jauh hari di luar dari sumber daya alam kita miliki, maka mereka wajar dipilih oleh Elon Musk begitu. Iya, saya kira memang ekspektasinya terhadap investasi Tesla di Indonesia yang digulirkan ya, yang berkembang di masyarakat cukup besar, karena bagaimanapun juga Tesla kemudian mobil listrik adalah komponen futuristik yang dinilai masyarakat itu tentu akan menguntungkan bagi Indonesia, dan saya kira juga kita sepakat bahwa tidak hanya masyarakat, pemerintah pun menilainya seperti itu. Nah, saya kira ini kembali lagi kepada bahwa tidak hanya Indonesia yang kemudian tanda kutip bertarung ya dengan tidak hanya Indonesia yang bertarung untuk merebut investasi. Mereka harus bersaing dengan negara-negara lain yang kemudian mencoba menarik investasi, apalagi kalau kita berbicara konteks misalnya setelah pandemi, tentu beragam negara mendorong agar banyaknya investasi masuk ke mereka gitu. Dan saya kira untuk kasus India memang pertimbangannya tidak hanya masalah yang tadi sudah saya sebutkan, masalah sumber daya manusia, tetapi juga kesiapan ataupun iklim investasi yang dinilai relatif lebih baik, lebih stabil gitu ya. Seperti yang kita tahu bahwa sebelum pandemi terjadi, kalau kita perhatikan bahwa pertumbuhan ekonomi India itu relatif lebih tinggi dibandingkan Indonesia gitu. Dan kalau kita berbicara prospek, tentu ini merupakan sesuatu yang baik gitu. Yeah. Nah, kalau kita sambungkan misalnya dengan pandemi, prospek ekonomi India untuk pulih lebih cepat itu juga berpeluang lebih besar terjadi di sana dibandingkan kemudian di Indonesia. Karena Pak Yusuf, artinya ini cukup kompleks ya Pak ya, pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Tesla untuk memilih dari India begitu. Banyak sekali berbagai macam pertimbangan, tidak hanya semata-mata kesiapan dari sumber daya manusia, kemudian juga jumlah dari komoditas yang dimiliki. Menarik Pak Yusuf, Randy, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan di mana ini pemerintah Indonesia masih berlanjut nih Pak untuk melakukan nego untuk dari investasi
ISS ini. Nanti kita juga akan bahas, kemudian juga saya juga tertarik. Anda tadi mengatakan ada dampak positif juga, artinya pemerintah akan melakukan evaluasi untuk next investor dari kendaraan mobil listrik. Kita lanjutkan nanti Pak Yusuf Rendy dan pemirsa tetap bersama kami. Market Review akan segera kembali sesaat lagi.